Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu lagi bersama saya channel Acak Adut di program TV Indi di acara podcast pada malam hari ini. Nah, malam ini kita mengangkat tema manfaat embung di Kota Solo. Nah, sama siapa kita sekarang podcastnya ngobrol santainya pada malam hari ini? Di sebelah saya udah ada Datuk Tarekayo. Gimana Bang? Selamat malam, sehat? Sehat. Sehat. Ya. Nama Bang? Dari Datuk Tarekayo ya. Dari Datuk Tarekayo. Tarekayo. Ini berarti orangnya kayo nih, kaya. Nah, sebelah saya lagi ada Bang? Ya. Pak Reben Elorajo. Ah, Bang Reben Eloajo. Elorajo. Hah? Elorajo. Elorajo. Oh, petani ya. Nah, jadi pada ngobrol santai kita pada malam hari ini saya ditemanin oleh dua narasumber. Beliau adalah dari petani dan di sebelah saya adalah sebagai tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Tanjung Harapan ya. Ya, betul. Oke. Nah, ini menarik nih ngobrol kita nih. Saya manggilnya Abang aja deh. Oke ya. Karena di sini kita istilahnya ngobrol santai. Ya. Karena biarpun cuaca hujan, Ya. tidak menghambat kita untuk kita ngobrol santai ya. Ya, betul. Nah, oke Bang, kenapa saya pengen mengangkat temanya manfaat embung di Kota Solo? Embung ini, sepengetahuan kita kan semacam ini ya, waduk ya, betul? Ya, betul. Waduk ya. Berarti embung ini betul-betul dilaksanakan ada di Kota Solo? Betul, dalam Kota Solo. Dalam Kota Solo, Iya. bukan Kabupaten Solo. Bukan. Nah, selama ini Kota Solo sendiri bicara air, ini karena kan kaitannya dengan air nih. Iya. Nah, kalau bicara air, apakah kita ketergantungan air selama ini? Apakah Solo punya air? Apa ketergantungan dari daerah lain? Ketergantungan dari daerah tetangga Kabupaten Solo ya. Kabupaten Solo ya. Berapa lama Kota Solo ini ketergantungan air dengan Kabupaten Solo, Bang? Setahu saya saat saya mengenal kehidupan kita udah ketergantungan dengan Kabupaten Solo. Kabupaten Solo ya. Oh. Nah, Abang sendiri dari petani gimana? Air kesulitan ya, air ya. Nah, ini sangat menarik nih buat masyarakat Kota Solo yang lagi menyaksikan podcast saya pada malam hari ini, karena pembahasan kita sebenarnya pemanfaatan untuk masyarakat banyak. Kita di sini bicara untuk kepentingan masyarakat banyak nih. Nah, saya udah survei ke lokasi untuk embung yang akan ada di Kota Solo. Nah, itu embung yang ada di Kota Solo ini ide gagasan dari siapa Bang? Apakah dari masyarakat, apa dari tokoh masyarakat, atau dari anak nagarinya sendiri yang ada di Tanjung Harapan? Awalnya kan pemikiran itu muncul dari problematik yang ada di tengah masyarakat ya. Oke. Nah, terus Problem dari kekurangan air ya. Terutama sekali dari petani. oke. Di mana petani itu yang bisa pasca panen itu dimaksimalkan. Bisa 3 kali 1 tahun sebetulnya. Tapi dalam realitanya ada yang 1 kali dan ada yang 2 kali. Oke. Nah, kalau kita bisa maksimalkan masa panennya itu bisa 3 kali, Ya. katakanlah kita ambil rata-ratanya 2 kali. Kalau kita bisa jadikan rata-ratanya 3 kali, berarti perekonomian petani itu meningkat 33% ya. Oke. Nah, itu tetap saja untuk merealisasi target maksimal tadi dari panen petani itu ketersediaan air. Ya. Air itu adalah sumber kehidupan. Oke. Apakah itu untuk pertanian, apakah itu buat konsumsi, apakah itu buat kebutuhan mandi, mencuci, dan sebagainya. Ya.
Nah, jadi ada sebuah visi kehidupan Ya. yang memang diusung atau ide itu tercetus dari anak nagari kah, dari tokoh masyarakat kah, yang bernama Dafrizal Datuk Putih, ya. Dafrizal Datuk Putih, Datuk Putih. ya. Oke. Berarti semua ini Bukan embrionya, embrionya ya. atau gagasan awalnya. Gagasan begitu. awal ya. Oke. Lanjut Bang. Lalu dia melihat itu sebuah konsep kalau ini dijalankan, betapa keseimbangan dari petani dan keseimbangan daripada kebutuhan dasar dalam kehidupan, yaitu air itu, Ya. ya, masyarakat Solo dan khususnya Kelurahan Nan Balimo dan Tanjung Paku, untuk daerah wilayah Kecamatan Tanjung Harapan ya, itu bisa terbantu dan sangat terbantu malah. Nah, sehingga timbul gagasan itu, lalu gagasan itu oleh Dafrizal Datuk Putih ini dikonsultasikan, diusulkan Ternyata kepada pemerintah daerah ya. pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyambut hangat, ya. Good idea, itu pemikiran yang bagus, kata pemerintah daerah. Jadi pemikiran berawal dari pemikiran Dafrizal Datuk Putih direspon hangat oleh pemerintah daerah, ditindaklanjuti, terjadilah embung yang lokasinya di Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, yang lagi dalam proses pengerjaan saat ini. Ya, dengan asumsi mungkin beberapa bulan lagi itu bisa masyarakat mendapatkan manfaat daripada embung itu. Dalam sisi lainnya, setidak-tidaknya kita bisa mengurangi ketergantungan air dari Kabupaten Solo. Oke. Terus bagaimanapun juga, Kota Solo secara etikanya bayar restribusi ya ke Kabupaten Solo itu. Oke. Seandainya debit atau kebutuhan air yang ada itu bisa diatasi oleh embung ini, Pemanfaatannya banyak banget iya, ya. uang restribusi yang dibayarkan ke Pemda Kabupaten Solo, Pemda Kota Solo bisa gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat lainnya bagi kehidupan masyarakat ya. Saya secara pribadi menyambut hangat itu gagasan Dafrizal Datuk Putih karena memang visioner sekali ya untuk ke depan. Begitu kira-kira. Ya, mantap. Nah, buat Abang sebagai pelaku petani, apakah dengan keberadaan embung yang nantinya akan ini lagi dalam proses pembangunan ya? Lagi pengerjaan, sedang melakukan pengerjaan ya. gitu ya. Nah, berarti ini juga akan menjadi sangat bermanfaat buat para petani ya. Jadi udah tidak lagi repot untuk mencari sumber airnya. Nah, pertanyaan saya ada satu lagi, tapi pertanyaan saya ini akan kita lemparkan ke seorang Bapak Dafrizal Datuk Putih. Ya, Ya. sebaiknya. Karena Si pemilik gagasan loh. si pemilik gagasan ya. Ya. Nah, karena ini sangat seru nih teman-teman nih. Jadi buat masyarakat tetap selalu pantengin dalam program podcast ini
karena kita akan memanggil sosok tokoh yang ada di proyek pembangunan embung yang akan dilaksanakan di Kota Solo ya. Iya. Yang telah Bukan terlaksana. sedang Sedang berjalan. pengerjaan, sedang berjalan. Iya. Nah, sekarang kita panggil yaitu Bapak Dafrizal Datuk Putih. Ya. Nah, sini Pak Dafrizal Datuk Putih. Kami persilakan ke sini. Di sini kita gali informasinya lebih lanjut karena embung ini tujuannya untuk masyarakat dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Karena pemanfaatannya ini sebenarnya ada 3 ya, saya dengar ya. Nah ini Bapak Dafrizal nih, geser sini Bang. Nah, Ya. oke. Ya, silakan. Nah, sini. Nah, sini Pak Dafrizal ya. Nah, Waalaikumsalam. Gimana sehat Bang Dafrizal? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah, ternyata buat masyarakat Kota Solo, inilah beliau Bapak Dafrizal Datuk Putih ya. Ya, beliau ini adalah masyarakat anak negari Tanjung Harapan ya. Nah, kenapa kita membahas tentang manfaat embung di Kota Solo? Karena sebenarnya kepanjangan tangan beliau ini juga sebenarnya ada di situ. Nah, sekarang kita tanya. Oke, saya manggilnya Bapak apa Abang aja? Kayaknya lebih akrab. Putih. Datuk Putih ya. Datuk saya panggil ya. Oke, Pak Datuk. Apa yang melatar belakangin Datuk misalnya tiba-tiba terpikirkan untuk masalah air, problema yang terjadi masyarakat Kota Solo ini. Selama ini kan ketergantungan airnya kan dari tetangga ya. Betul. Nah, apa yang mendorong seorang Datuk Putih ini ada keinginan, misalnya ingin menciptakan suatu embung yang ada di Kota Solo? Coba silakan Datuk. Terima kasih. Mas Bro, Oke, siap. kalau bisa saya bercerita sedikit. Oke, boleh, Minta boleh. waktunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Dafrizal Datuk Putih, Oke. suku Supanjang, tinggal di Kelurahan Tanjung Paku. Kelurahan Tanjung Paku. Awalnya saya diangkat jadi ketua LPMK yang pertama. Ketua LPMK yang pertama. Oke. Pergantian dari LKMD. LKMD. Jadi di situ saya terpikir keluhan warga, masyarakat petani khususnya. Warga kami di Kelurahan Tanjung Paku itu memang sangat kekurangan air. Baik air bersih maupun air irigasi ke sawah-sawah. Nah, disitulah karena lembaga pemberdayaan masyarakat LPMK ini, saya terpikir waktu itu bagaimana solusi untuk mengatasi air ini. Solusi pertama, koordinasi dengan pemerintah daerah dan PU dan PDAM. Itu kami bentuklah LPMK waktu itu mendapat anggaran untuk, nah kita pergunakanlah untuk kepentingan masyarakat. Ya. Pertama kita beli galon, kita tampung air-air di situ. Kalaupun tidak memadai, kebenaran kita punya sumur yang airnya bagus, mata airnya. Kebenaran yang punya Bapak Arben Lelo Rajo ini. Beliau petani, Pak RW-nya udah puluhan tahun. Ya. Nah, itu persoalan.
Kedua, petani. Petani itu aturan bisa dia menanam, tiap sudah panen bisa lagi nanam, tapi hanya bisa 2 kali. Kalau yang ketiga kali air sudah kemarau. Jadi ya. udah kemarau nggak bisa nanam. Nggak bisa nanam lagi ya. Jadi Ya. nganggur. Nah disitulah konsultasi. Alhamdulillah dengan itu air sudah kita siapkan ini itu. Nah timbul persoalan. Di air bersih ini kita beli waktu itu kalau enggak galonnya kosong kita minta ke kerjasama dengan PDAM diisi. Tapi sesudah itu kita hendak LPMK lagi dan berjalanlah dengan LPMK yang seterusnya. Begitupun waktu itu TK Insan Kamil yang ada sekarang ini, itu saya dibantu dengan Pak Sabri Yusni, mantan wakil wali kota, membentuklah TK Insan Kamil. Yang gedungnya itu dibantu oleh Pak Zainuddin sebagai ketua DPRD Kabupaten Solo. Beliau baru beli waktu itu. Dikasih perai selama 2 tahun. Gratis. Mantap ya. Itu memang beliau orang yang sangat Sosial ya. sosial betul tinggi. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan TK Insan Kamil. Nah, setelah itu terpikirlah oleh kita keresahan masyarakat. Kerjasama lagi dengan pemerintah kota dan Bapak Zul Elpian, Datuk Yansu, dan kebenaran kepala PU-nya itu adalah Bapak Alkap. Kita sangat kenal. Nah, kita bicarakanlah masalah ini. Karena program dari pemerintah waktu itu pusat menggalakkan embung. Di Indonesia ya. Di Indonesia. Oke. Nah, dengan itu koordinasi dengan tadi pemerintah tadi, berangkatlah kami Ke pusat ke pusat ke Jakarta. Menghadaplah ke Bapak. Waktu itu Ketum Projo. Bapak Budi Ari Setiadi. Yang sekarang ini Menteri Kominfo ya. Nah dari pembicaraan itu ya memang segala sesuatu yang kita rencanakan itu kan tidak semulus, apalagi demi kepentingan masyarakat. Tapi alhamdulillah sekarang terwujud ya. dengan terhalangnya COVID. Kan dari 2017 kita menggarap itu. Berarti ini terhenti ya karena COVID ya? Terhenti karena COVID. Karena anggaran-anggaran semua di itu. Ya. Nah, kita berulang-ulang dengan Bapak Sek sekarang. Dulu dia Kabid Eliardi. Ya, oke. Sekarang sekretaris PU. Dan dibantu Pak Kapal PU sekarang Pak Abrizal. Dan direspon benar-benar oleh Bapak Wali Kota. Nah, alhamdulillah sekarang terwujud. Sedang bekerja bangun embung. Kita berharap berangan-angan kalau embung ini selesai, masyarakat terbantu, khususnya Kota Solo dan Kabupaten Solo yang di dataran bawah. Nah itu, jadi disitulah kami terpikir bersama-sama, kalau kami ke Jakarta itu malah bukan sekali 2 kali, puluhan kali ke Jakarta itu dengan biaya sendiri. Puluhan kali biaya sendiri untuk kepentingan masyarakat Kota Solo. Luar biasa ini. Nah, jadi dengan itulah kalau terwujud kita ciptakan. Dulu pertanyaan dari orang Balai Sumatera Barat, lahannya gimana? Nah, kebenaran lahan itu kita terlibat di situ, kita buat pembebasannya, kita itu kan, alhamdulillah sekarang udah sepikat atas nama Pemda, kurang lebih 4 hektar, luas embung 4 hektar, ya, udah bebas, nah sangat luas, jadi dan bermanfaat untuk masyarakat banyak.
Pertama air bersih. Yang khusus betul tuh petani. Tani ya. Tanjung Paku, Nambalimo, dan Kota Solo. Iya. Solaweh. Itu sangat membutuhkan air ya. Sangat membutuhkan. Dan menurut analisa kita, debit air yang akan timbul nanti, alhamdulillah, mungkin seluruhnya itu tercukupi. Tercukupi. Untuk Maupun Kota Solo. untuk Kota Solo, maupun air bersih. Nah itu. Jadi, nah itulah kita berpikir bersama-sama dengan pemerintah kota yang sangat merespon tinggi. Sekarang sedang bekerja. Nah, itu pun untuk pariwisata. Oh, berarti selain embung ini untuk Bermanfaat untuk masyarakat, petani dan petani. masyarakat untuk pengadaan air dan rencananya juga akan dibangun buat wisata. Wisata yang menurut yang kami rancang-rancang bersama dengan Pak PU pemerintah kota, mungkin untuk Kota Solo, mungkin Sumatera Barat nanti. Nah, itu yang kita berarti hidup ekonomi masyarakat. Iya. Ya kan? Nah, itu aja cuman. Kepentingan bagi kita pribadi, maaf, seperti kami sebagai ini mama sekarang ini dan pemuka nagari memikirkan kepentingan masyarakat aja. Nah itu. Jadi memang Kita harus berbuat, harus berjuang buat kepentingan masyarakat. Itu. mantap. Nah, ini buat masyarakat Kota Solo nih harus tahu siapa beliau, mementingkan kepentingan buat masyarakat Kota Solo karena itu adalah sesuatu yang betul-betul ingin beliau wujudkan bersama masyarakat yang ada di Tanjung Harapan. Nah, jadi ini adalah salah satu yang beliau sangat dambakan untuk pembangunan Kota Solo khususnya buat kebutuhan masyarakat ya dengan air ya. Karena mungkin ini tidak terpikirkan dulu ya. Karena terus ini Datuk, berarti ini direncanakan dari tahun 2017. Jadi rencananya itu yang sebenarnya dari 2007-2008. Ini rencananya. Nah rencananya, cuman komunikasi waktu itu dengan pemerintah nggak begitu bisa. Nah maka 2017 lah baru komunikasi itu satu ayun. Satu ayun kami dari masyarakat seperti saya yang masyarakat kecil yang tidak ada apa-apanya tapi kepingin membantu untuk kepentingan masyarakat. Nah itulah kita koordinasi dengan pemerintah kota, sangat direspon oleh Bapak Alkap, oleh Pak Wali Kota, Bapak Eliardi. Nah itulah maka kami bergerak. Tapi alhamdulillah sekarang berjalan. Berarti tinggal nunggu selesai nah, ya. Jadi berjalan ke Jakartanya mulai dari 2017. Wih, gila. Butuh berapa tahun itu coba kita bayangkan. Beliau ini bolak-balik ke Jakarta itu puluhan kali dan itu dimulainya dari tahun 2017. Sekarang 2023. Ya. Cukup melelahkan sebenarnya Datuk. Sangat. Emang nggak capek Datuk? Demi kepentingan masyarakat itu, selagi kita masih sehat, kita masih hidup, kita kan ingin berbuat terus. Oke. Cita-cita saya sangat sederhana sekali. Ya. Jadi kalau sudah janji panggilan yang datang, dikenang. Ilmu yang bermanfaat itu terkenang buat masyarakat. Itu aja. Hanya itu. Mantap. Ini istilahnya ilmu yang akan dikenang. Apapun yang nanti tahun kedepannya Datuk, ini akan tetap selalu dikenang oleh masyarakat Kota Solo khususnya. Alhamdulillah. Berarti buat para petani, kita doakan aja semoga embung ini cepat selesai, tidak ada halangan, Alhamdulillah. dan bisa cepat digunakan oleh para petani. Dan ini sangat membantu sebenarnya. Dan juga buat masyarakat
Ya, Abang ini sebagai tokoh masyarakat dan itu juga sangat bermanfaat buat masyarakat. Nah, pertanyaan terakhir nih. Karena di sini kan kita singgung mengenai destinasi wisata ya. Mengenai pengelolaannya ini kan istilahnya nanti kan proyek ini kan akan memang istilahnya udah Pemko punya ya. Ya. Apakah nanti masyarakat di sekitar embung ini itu akan dilibatkan? Pertanyaan yang sangat kami nantikan. Ya. Kenapa? Lokasi embung yang ada sekarang ini, dulu itu tempat hutan, Ya. sudah itu sering kejadian pelanggaran-pelanggaran pidana. Kenapa? Buat orang-orang nyamun, Ya. menangkap anak-anak yang pemuda yang pemikirannya itu Ya. khusus ngepaku. Nah, terjadilah orang berpacaran ditangkap, ini ditangkap, maka kita berjuanglah waktu itu. Belum ada lampu, belum ada. Berarti Air pun nggak ada dulu di sana. nggak ada ya? Air bersih pun nggak ada. Sekarang, alhamdulillah. Ada. Sekarang penduduk Tanjung Paku khususnya Ya. itu udah naik ke atas semua. Udah naik ke atas semua. Nah, kita mulai di situ. Nah, jadi kedua, pertanyaan bro tadi, Ya. kami berkeinginan yang jelas kehidupan masyarakat yang tanah selama ini tidak bermanfaat, nantinya bermanfaat buat penduduk. Nah, tapi tentang pemerintah nanti kita udah serahkan pemerintah, secara aturannya itu kita serahkan ke pemerintah. Nah, kalaupun kita berharap selagi yang bisa kita pakai masyarakat pemuda, ya apa itunya harus pemuda kita dikatakan nggak ada salahnya ya. nggak salahnya, Pemuda cuman kita ya. bukan harus ya kan, Ya. demi Minimal kepentingan. Ya, minimal Nah, paling itu. tidak Nah. biar tempat wisata ini juga terjaga dan kondusif. Terjaga dan kondisi. Karena tetap di dalam pengawasan Nini Mama. Itu. Karena ini Koordinasi dengan ini koordinasi dengan koordinasi Nini Mama. koordinasi. Nah, ini sebenarnya buat Nah, itu. Pemda. Sedikit kita singgung nih mengenai Pemda nih. Ini adalah sebenarnya harapan bagi masyarakat khususnya di Tanjung Paku, di lokasi embung yang nanti akan bangun. Minimal masyarakat setempat itu dilibatkan, bukan dilibatkan dalam pemilikan ya, bukan ya, dilibatkan untuk menggalakkan destinasi wisata yang nanti kalau embung ini selesai, karena saya juga sangat menarik itu karena melihat dari miniatur gambarnya itu sangat luar biasa Datuk, dan betul-betul bagus, dan itu akan menjadi satu-satunya embung di Sumatera Barat yang termegah. Amin. Dengan luas lahan 4 hektar itu bukan sedikit. Nah, itu untuk menampung air udah diuji. Nah, sumber airnya dari mana? Dari air Batang Bingung itu sudah beberapa kali orang dari ahli-ahlinya dari Bandung itu datang, sudah ngecek kadar airnya itu, alhamdulillah kalau menurut cerita dari air itu sama sumur tembaknya nanti 1 atau 2 sumur tembak itu udah melebihin dari cukup. Nah, itu. Dan alhamdulillah yang tertinggal di saya, kita kerjasama dengan Nenek Mama, Pak Oyon Datuk Raja Langit, sangat merespon sekali. Dan dengan beliau lah sekarang kita koordinasi terus demi kepentingan masyarakat Tanjung Paku, khususnya sebagai kita Nenek Mama, dan masyarakat Kota Solo umumnya. Nah, itu. Mantap. Inilah seandainya Kota Solo memiliki datuk-datuk putih seperti ini, saya yakin Kota Solo tidak akan ada lagi ketergantungan dari pihak luar. Karena kesejahteraan masyarakat Kota Solo ini sebenarnya butuh perhatian juga dari para Nini Mama, dari para pemuka tokoh masyarakat, baik pun dari masyarakat keseluruhan, khususnya Kota Solo, dan para remaja. Karena remaja ini juga nggak bisa kita tinggalkan. Nggak bisa. Karena tetap kita rangkul. Generasi kita. Nah, generasi ya. Iya. Oke, sangat menarik. Oke. Nah, oke. Ada Oke, tambahan sedikit. Saya berharap melalui podcast ini, Oke. melalui Mas Bro, Ya. terketuklah
pintu-pintu hati yang ingin menyumbangsikan tenaga, pikiran, tapi tidak bisa dengan itu, memang harus berbuat. Harus berbuat. Nah, pengembangan kota Solo itu kan ke daerah atas Tanjung Paku, sangat luas. Iya, iya. Nah itu, jadi dengan sendiri penduduk bertambah, ya kan? Nah itu sangat diharapkan nanti kita galakkan ke lahan-lahan yang di atas sangat luas. Lahan yang tidak produktif ya. Nah kita produktifkan, Kita itu produktifkan, perintah ya. kepada Pemerintah. pemerintah. Oh, mantap. Nah, jadi buat masyarakat Kota Solo, mari kita bergotong royong, kita bangun Kota Solo ini tidak ada lagi ketergantungan. Amin. Karena di sini narasumber saya, bintang tamu saya pada malam hari ini sangat luar biasa. Dari elemen petani, masyarakat, dan tokoh masyarakat, yaitu Nini Mama. Oke, Ada bro sedikit. oke, boleh, siap. Silakan tambahan. Saya tambahkan, begini loh. Apabila di sebuah negeri itu tidak ada pelopor namanya, Ya. pelopor, dipastikan negeri itu tertinggal dalam peradaban yang ada. Siapa yang jadi pelopor dalam kemerdekaan? Itu sudah jelas Soekarno-Hatta ya. Siapa yang jadi pelopor di TNI? Jenderal Sudirman. Oke. Jadi bakat pelopor itu ada secara naluriah. Bakat pelopor itu dimiliki oleh Dafrizal Datuk Oh, iya. ya. Sehingga beliau itu ada filsuf ngomong, saya lupa itu Ya. Filosofi ya. ya filosofinya. Jangan berpikir tentang apa yang Anda dapatkan dari negara, tapi berpikirlah tentang apa yang Anda berikan kepada negara. Wah. Nah, dan itu memang ada. Ada ya. Pelopornya itu, bakat itu ada di Pak Dafrizal Datuk Putih ya. Siap. Dan dia melakukan, dia action, Action. dia membuktikan. Tidak hanya Bakatnya. bicara ya, Enggak tidak hanya bicara ya. Dia sampai beberapa kali bolak-balik ke Jakarta dalam memperjuangkan embung ini, di mana di situ tidak kepentingan pribadi, bebas. Bebas. Memang yang menonjol bagaimana menyelamatkan kehidupan masyarakat. Gitu, ya. Ini yang perlu saya apresiasi itu, secara pribadi saya apresiasi. Gitu. Oke. Siap. Oke, silakan. Oke. Nah, ini dari masyarakat nih sebenarnya. Jadi sebenarnya seorang pelopor itu sebenarnya orang yang memberikan istilahnya ide, sebuah ide, gagasan, kepentingan untuk orang banyak. Iya. Dan itu dilakukan oleh seorang Bapak Dafrizal Datuk Putih. Nah, jadi buat masyarakat Kota Solo, beliau ini yang ada di samping saya, orientasinya gimana kesejahteraan masyarakat Kota Solo mengenai tentang kebutuhan air, tidak ada ketergantungan lagi. Kita doakan semoga embung yang ada di Kota Solo ini cepat beres dan cepat selesai dan bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Solo khususnya. Ada yang tertinggal. Oke, siap. Dukungan terima kasih kepada Balai Sumatera Barat Balai Sumatera yang Barat. Yang sangat proaktif proaktif tentang dan sangat mendukung ya. pelaksana, sangat mendukung. Nah, ini. Oke. Nah, sebelum kita tutup, Datuk, ada mungkin pesan yang ingin Datuk sampaikan ke masyarakat Kota Solo yang lagi menyaksikan ini? Ya, kalau pesan bagi kita, marilah kita bersama-sama seayun selangkah mendukung dan berbuat untuk kepentingan masyarakat. Oke. Nah, itu. Nah, itu pesan dari Bapak Dafrizal Datuk Putih. Oke, Terima kasih. Datuk, terima kasih atas waktunya. Terima Sangat kasih, luar Mas biasa mengenai embung ini. Ini waktunya sebenarnya saya pengen banget membahas lebih dalam lagi. Tapi nanti kita atur jadwalnya lebih panjang lagi. Alhamdulillah. Apalagi nantikan aja embung ini, kita doakan bersama-sama buat masyarakat Kota Solo, semoga embung ini cepat beres dan tuntas, dan ini adalah
salah satu bentuk apresiasi pemerintah Pemkop Kota Solo Amin. khususnya sangat antusias dan sangat peduli pada masyarakat Kota Solo khususnya. Apalagi tentang air adalah sumber kehidupan dan air ini tidak bisa kita tinggalkan. Oke, Bang, terima kasih Bang atas itunya. Oke, terima kasih. Ini buat abang petani, semoga petaninya tidak lagi kekurangan air buat teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih atas partisipasi bintang tamu kita ini, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat Rel Coffee dan Suarga yang ada di Tanjung Paku, Kota Solo ini. Saya Cakadut pamit diri. Nantikan di program podcast yang berikutnya di TV Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.